Maya dan sahabatnya Luna duduk di kafe favorit mereka menikmati secangkir kopi hangat sambil mengobrol tentang hari sekolah. Mereka bersahabat sejak kecil dan selalu berbagi cerita dan rahasia. Saat itu Maya melihat seorang laki-laki tampan duduk sendirian di sudut kafe menatap laptopnya dengan serius. Maya tidak bisa tidak memperhatikan betapa tampannya laki-laki itu dengan rambut hitam yang rapi dan mata coklat yang tajam. Luna lihat cowok itu, bisik Maya mengangkat dagu ke arah laki-laki tampan itu. Dia kelihatan sangat tampan ya. Luna mengikuti arah pandangan Maya dan mengangguk setuju. Iya, dia memang tampan. Tapi sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan sekitarnya. Maya tidak bisa mengalihkan pandangannya dari cowok tampan itu. Dia merasa tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentangnya. Besoknya Maya dan Luna kembali ke kafe yang sama berharap bisa bertemu dengan cowok tampan itu lagi. Maya duduk di meja yang sama menatap ke arah cowok tampan itu, berharap dia bisa melihatnya dan mungkin bisa kenalan. Namun cowok tampan itu tidak mempedulikan Maya sama sekali. Dia terus menatap laptopnya, tidak pernah mengangkat kepala untuk melihat sekeliling. Maya merasa sedikit kecewa dan mulai kehilangan harapan. Luna, sepertinya dia tidak peduli dengan kita, kata Maya merasa sedikit kesal. Aku rasa aku tidak akan pernah bisa kenalan dengannya. Luna menghibur Maya dan mengatakan bahwa mungkin laki-laki tampan itu hanya sedang sibuk. Namun, Maya sudah tidak terlalu berharap lagi. Beberapa hari berlalu dan Maya hampir melupakan laki-laki tampan itu. Tapi suatu hari, ketika Maya dan Luna kembali ke kafe, cowok tampan itu akhirnya mengangkat kepala dan menatap Maya langsung. Maya merasa jantungnya berdegup kencang saat mata mereka bertemu. Cowok tampan itu tersenyum sedikit dan mengangguk sebagai sapaan. Maya membalas sapaannya dengan senyum lebar, merasa sangat bahagia karena akhirnya bisa bertemu dengan cowok tampan itu. Hai, kata cowok tampan itu sambil menutup laptopnya dan mendekati Maya. Aku tidak tahu kenapa aku terus melihatmu di kafe ini. Kamu kelihatan sangat familiar, kata cowok itu sambil tersenyum. Maya tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Aku Maya dan ini sahabatku Luna. Kami sering datang ke kafe ini. Cowok tampan itu tersenyum kembali dan mengatakan bahwa namanya adalah Alex. Mereka mengobrol cukup lama dan Maya merasa sangat nyaman berbicara dengan Alex. Akhirnya Maya bisa kenalan dengan cowok tampan yang telah menarik perhatiannya beberapa hari yang lalu. Mereka berkenalan sudah beberapa minggu. Semakin hari semakin akrab. Cowok itu pun beberapa kali berkunjung ke rumah Maya. Cinta Maya makin hari makin bertumbuh. Dunia ini seolah hanya ada keindahan di pikiran Maya. Sampai suatu hari Maya merasa sedikit gugup ketika Alex mengajaknya ke rumahnya. Dia tidak tahu apa yang diharapkan, tapi dia penasaran untuk melihat bagaimana kehidupan sehari-hari Alex. Ketika mereka tiba di rumah Alex, Maya terkesan dengan ukuran rumah yang besar dan arsitektur lawas yang unik. Rumahmu sangat besar dan unik, kata Maya sambil menatap ke arah rumah yang terlihat seperti rumah peninggalan zaman kolonial. Ya, rumah ini sudah ada sejak zaman kakekku, jawab Alex sambil membuka pintu depan. Aku sudah terbiasa dengan rumah ini, tapi aku tahu beberapa orang mungkin merasa sedikit tidak nyaman. Maya tersenyum dan mengikuti Alex ke dalam rumah. Ketika mereka masuk, Maya merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dia tidak bisa menjelaskan apa itu, tapi dia merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Apa kamu merasa ada yang tidak beres? Tanya Maya sambil menatap ke sekitar rumah. Alex tersenyum dan menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Mungkin kamu hanya merasa sedikit tidak nyaman karena rumah ini memang cukup tua. Tapi Maya tidak yakin. Dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa di rumah ini.
Ketika mereka duduk di ruang tamu, Maya mulai merasa seperti ada yang mengganggu. Dia mendengar suara-suara aneh dan merasa seperti ada yang menyentuh rambutnya. "Alex, aku rasa ada sesuatu yang tidak beres," kata Maya sambil menatap ke sekitar rumah dengan perasaan tidak nyaman. Alex menatap Maya dengan serius dan kemudian tersenyum. "Aku tahu apa yang kamu maksud. Rumah ini memang memiliki sejarah yang panjang dan ada beberapa penunggunya." Maya terkejut. "Penunggunya? Apa maksudmu?" Alex tersenyum lagi. "Aku tidak ingin membuatmu takut, tapi rumah ini memang memiliki beberapa makhluk halus yang tinggal di sini. Mereka tidak berbahaya, tapi mereka bisa sedikit mengganggu." Maya merasa sedikit takut, tapi dia juga penasaran. "Apa kamu bisa memberitahu aku lebih banyak tentang mereka?" Alex mengangguk dan mulai menceritakan tentang sejarah rumahnya dan makhluk-makhluk halus yang tinggal di sana. Maya mendengarkan dengan saksama, merasa seperti sedang berada di dalam cerita fantasi. Ketika mereka berbicara, Maya merasa seperti makhluk-makhluk halus itu semakin dekat, tapi dia tidak merasa takut lagi. Dia merasa seperti sudah menjadi bagian dari cerita Alex. Begitu hangat mereka ngobrol di ruang tamu, tidak terasa hari sudah larut. Maya pun berpamitan untuk pulang dan diantar oleh Alex sampai rumah Maya. Suatu malam, Luna berkunjung ke rumah Alex kembali. Ketika dia tiba, dia merasa ada yang aneh. Rumah itu terlihat lebih gelap dan lebih sunyi daripada biasanya. Alex menyambutnya dengan senyum, tapi Luna bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika mereka berjalan di dalam rumah, Maya mulai melihat hal-hal yang tidak biasa. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan ada bau dupa yang tidak biasa. Maya merasa semakin tidak nyaman, tapi dia tidak ingin mempercayai perasaannya karena dia percaya pada Alex. Tiba-tiba Alex mengajak Maya ke ruang bawah tanah. Ketika mereka turun, Maya melihat bahwa ruang itu dipenuhi dengan benda-benda kuno dan makam-makam tua. Alex tersenyum dan memegang tangan Maya, tapi Maya merasa semakin takut. Alex kemudian berubah wajahnya dan Maya melihat bahwa dia bukanlah manusia. Mata Alex berubah menjadi merah dan kulitnya menjadi pucat. Maya terkejut dan ketakutan ketika dia menyadari bahwa Alex adalah makhluk halus. Alex kemudian mengungkapkan bahwa rumah besar itu bukanlah rumah biasa, tapi area pemakaman kuno yang telah digunakan selama berabad-abad. Maya merasa terperangkap dan tidak bisa melarikan diri. Alex memberitahu Maya bahwa dia telah menunggunya selama berabad-abad dan dia tidak akan membiarkannya pergi. Maya merasa sangat ketakutan dan mencoba melarikan diri, tapi Alex terlalu kuat. Dia kemudian menyadari bahwa dia telah jatuh cinta dengan makhluk yang bukan manusia. Suara pintu ada yang mengetuknya. Maya, jadi nggak ke kafe lagi? Keburu sore nih. Ntar malam gua mau nurusin kerjaan yang harus diselesaikan. Terdengar suara Luna agak keras dari balik pintu kamar.